ditayangkan, silakan ditayangkan, itu ada ayatnya ya. Hosea pasal 5 ayat 15 ya, sudah ada di sana. Demikian firman Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Ini Tuhan yang berbicara ya, Ku-nya Ku besar. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesakannya mereka akan merindukan aku. Dalam bahasa Inggrisnya seperti ini, saya lebih suka dalam bahasa Inggrisnya berbunyi seperti ini. Then I will return to my place until they admit their guilt and turn to me. For as soon as trouble comes, they will earnestly. Perhatikan kata earnestly. They will earnestly search for me. Kata earnestly di sini dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi ada komitmen yang dalam sekali, saudara. Jadi saya yakin setiap orang percaya, setiap kita pernah mengalami suatu kekosongan, suatu kehampaan waktu berdoa, mengalami suatu keadaan yang susah untuk berdoa, merasa berat sekali dan bertanya, mengapa ini terjadi seperti ini? Lalu ada frustrasi, seakan Tuhan telah meninggalkan Anda, ya, Tuhan tidak hadir karena Anda tidak merasakan hadirnya gitu. Karena saya juga telah mengajarkan kita bahwa Tuhan itu memang kadang menyembunyikan diri dari kita. Kenapa? Karena ada dosa. Karena ada suatu pelanggaran yang kita lakukan. Itu yang menyebabkan kita merasakan suatu beban yang begitu berat ya. Mungkin saja Anda pernah melakukan dosa kecil, lalu Anda berkata, Tuhan kan memaklumi keadaan saya ya. Ini mah dosa kecil mah nggak apa-apa lah, Tuhan juga pasti mengerti lah, pasti mengampuni. Terus Anda terus menerus seperti itu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit dan terbiasa, kebiasaan, dan akhirnya setan mendapat akses dan menguasai hidup Anda sehingga Anda terikat berbuat dosa yang terus menerus, saudara. Dan ini ya saudara yang seringkali bisa terjadi. Memang kita kadang-kadang sibuk melayani, kita kadang-kadang rajin ke gereja, kita ya baca Alkitab, tapi ada satu pelanggaran yang kadang-kadang kita tidak sadari. Karena dimulai dari yang kecil itu bisa menjadi besar ya saudara. Dan juga kadang Tuhan itu, yang namanya Tuhan itu baik sekali, dia itu seringkali memberi peringatan kepada kita dengan halus sekali, kadang-kadang hampir tidak terdengar ya. Saking halusnya peringatan itu, Anda tidak peka, akhirnya Anda tidak menanggapinya, sehingga akhirnya Anda mengalami suatu masalah ini, saudara ya. Karena Anda terlalu sibuk, Anda terlalu banyak melakukan aktivitas atau pelayanan, sehingga Anda menjadi seorang yang tuli rohaninya saja ya, tidak bisa mendengar apa yang Tuhan sudah katakan. Akibatnya Anda mengalami banyak masalah bertubi-tubi, tidak henti-hentinya. Dari satu masalah terus ada lagi, sakit penyakit terus berkelanjutan, tidak berhenti-hentinya. Terus Anda pergi ke dokter, periksa dokter, tidak ada obatnya, tidak ada tidak bisa dideteksi gitu apa penyakitnya ya. Dan baru Anda menyadari setelah Anda mengalami suatu penyakit yang begitu berat ya, karena memang Tuhan menegur umatnya lewat penyakit atau lewat penderitaan ya. Maka Anda menyadari, karena Anda sadar bahwa Anda sudah menyimpang begitu jauh dari firman Tuhan. Dan inilah penyebabnya saudara, Anda merasa berat sekali waktu Anda berdoa. Meskipun Anda rajin melayani, meskipun Anda tekun melayani, tapi ada suatu ganjalan ya saudara. Memang saudara, asalnya dari dosa kecil ya, yang orang suka bilang ada dosa putih. Jadi ini yang sungguh-sungguh sangat berbahaya saudara. Dari kecil itu bisa menjadi besar. Apapun yang dimulai dari kecil, ibaratnya kalau orang berusaha dari kecil-kecil, kalau dia tekun, dia bisa maju, dia bisa menjadi orang yang berhasil ya. Begitu pula dengan dosa saudara, sangat berbahaya ya. Ada kalau kita ibaratkan selalu ini genteng ya, atap rumah itu kalau ada genteng yang berlubang bolong, terus diantap, dibiarkan begitu kena tetesan hujan, terus menerus lama-lama lubang itu menjadi besar. Kalau tidak diperbaiki akan merusak rumah Anda. Demikian dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bisa terjadi demikian. Kalau kita ada dosa kecil terus kita dibiarkan, akhirnya kita
mengalami suatu kehancuran dalam diri kita. Karena ya Tuhan itu Tuhan yang pengasih, maka Dia mau menegur anak-anaknya. Amin. Di dalam Hosea pasal 5 ayat 15 saya bacakan lagi saudara. Nanti ayat berikutnya ada tayangan yang berikutnya, poin yang berikut. Tuhan menegur Anda lewat penderitaan atau masalah. Jadi kita berada seperti ini. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Jadi Tuhan apa? Menyembunyikan diri. Seolah Tuhan tidak ada bersama Anda. Ya, memang sengaja Tuhan berdiam diri. Dan di situ dikatakan sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku, dalam kesaksiannya mereka akan merindukan aku. Ya. Di dalam Ayub pasal 33 19 baru disebutkan, Allah menegur orang dengan mendatangkan penyakit sehingga tubuhnya penuh rasa sakit. Ini saudara masalahnya ya. Ya saya tidak berbicara soal masalah yang penyakit flu, apa yang kecil-kecil itu ya, memang itu bisa jadi penyakit yang umum itu karena Anda trader, karena Anda itu tidak menjaga tubuh Anda dengan baik, Anda hidup sembarangan. Tapi yang saya maksudkan di sini dosa karena pelanggaran, dosa memang karena menyimpang dari firman Tuhan, itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan penyakit ini bukan penyakit yang biasa, penyakit ini yang besar ya, penyakit yang sangat-sangat berat begitu saudara. Biasanya kalau ada masalah, saudara Anda baru mencari Tuhan. Baru Anda bilang, Tuhan aku maulah sungguh-sungguh ikut Engkau Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh melayani Engkau dan sebagainya. Anda berusaha mencari Tuhan. Apapun yang terjadi Anda mau mencari Tuhan. Nah di situ saudara, karena Anda takut mati ya. Ya memang saudara kalau kita ini berbuat dosa pasti takut. Kalau kita ada perbuatan dosa itu pasti kita takut mati. Karena masuknya kemana saudara? Kalau kita berbuat dosa masuknya tidak lain ke neraka saudara. Dan biasanya saudara masalah yang datang kepada Anda terus-menerus tidak henti-hentinya, terus bertubi-tubi, Anda sampai tidak bisa habis pikir kenapa ini terjadi begini terus. Saya udah berusaha begini ada lagi. Jadi gagal dalam setiap usaha, gagal dalam pekerjaan, rumah tangga Anda kacau, segalanya serba kacau, tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus ya saudara. Kenapa? Inilah yang namanya teguran itu supaya Anda mencari Tuhan dan memeriksa diri. Setelah Anda menyadari ya, Anda mengakui dosa Anda, itu yang firman Tuhan katakan. Justru kalau kita tidak ada masalah, kita bisa lancar-lancar. Kalau kita tidak mengalami suatu penderitaan, kita bilang, wah hidup ini mau enak aja dah, mulus-mulus. Itu justru berbahaya saudara. Nah, tanpa ada teguran lewat daripada masalah itu jadi blong ya, seperti rem itu mobil itu kalau sudah remnya blong itu berbahaya, bisa tabrakan, mengalami kecelakaan. Demikian juga kalau kita sebagai Tuhan itu udah blong remnya, tidak ada rem, akhirnya kita bisa masuk ke neraka. Ini sangat berbahaya, ujung-ujungnya neraka saudara. Saya memang bertanya sama Tuhan, saya tadinya nggak mau nyamperin, tapi Tuhan akhirnya ngomong, sampaikan. Ya, saya harus taat. Nah, karena ini memang waktu sudah dekat, Yesus mau datang, jadi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam Tuhan. Kita tidak bisa main-main lagi saudara, tidak bisa kompromi dengan yang dosa ya saudara. Dan saya mau berikan ilustrasi saudara mengenai kehidupan yang disebut dosa ini. Ada seorang anak laki-laki yang kecil ini, dia waktu kecilnya dia suka mencuri. Dia mencuri papan tulis kecil ya, seperti mana itu dari teman sekolahnya. Lalu dia pulang ke rumah, dia bawa, dia kasih lihat ibunya. Ibunya tidak memarahi, tidak menegur, malah ibunya memuji dia karena kepintarannya itu saudara. Dan akibatnya anak laki ini bertumbuh dewasa. Setelah dewasa dia mulai mencuri barang-barang berharga, sudah jadi kawakan, jadi pencuri ulung begitu. Sampai pada akhirnya ketangkep basah dan dihukum mati saudara. Jadi di situ dia benar-benar hidupnya akan dihukum mati ya, berakhir gitu ibaratnya. Di sana waktu itu ada orang-orang di tempat dieksekusi itu, ada ibunya ya hadir dan ada orang lain. Ibunya itu saking menyesal gitu, dia mukul dadanya sendiri, dia menangis gitu ya. Dan anak ini akhirnya dia berhasil meminta izin kepada penguasa untuk bisa membisiki ibunya saudara, dan akhirnya ibunya mendekatkan diri kepada anak ini dan mendengar, telinganya ditaruh di mulutnya, dan tidak disangka anak laki-laki, pria laki-laki ini atau pria ini ya, dia menggigit telinga ibunya sampai putus. Akhirnya ibu ini menjerit saudara,
Dan orang-orang yang kumpul di sana turut mencela anak muda ini, bilang, waduh anak durhaka katanya, dia malah hidupnya seperti itu, dia mencelakakan ibunya. Terus apa kata anak ini? Dan anak ini menjawab, ini gara-gara ibu saya ini. Waktu saya masih kecil saya tidak ditegur, saya tidak dimarahi. Waktu saya mencuri papan tulis kecil, saya kata dia menegur saya, dia memarah saya tidak akan berakhir seperti ini. Lihat saudara. Jadi kita harus bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan menegur kita, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Kalau Tuhan memberikan suatu teguran itu mendisiplin hidup kita, supaya kita sadar kembali apa kita berbuat itu tidak baik, tidak dikehendaki Tuhan, yang bisa ujung-ujung membawa kita ke neraka, saudara. Ya, jadi jangan kira kita ini sudah jadi Kristen kita bisa hidup seenaknya gitu. Kita sudah melayani kita pikir wah Tuhan kita bisa senangkan Tuhan. Belum tentu, saudara. Tidak cukup kita hanya melayani Tuhan, tapi kita juga dituntut untuk hidup kudus oleh Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan, itu adalah kehendak Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan, supaya kita tidak sama dengan mereka orang-orang yang tidak percaya. Kita sudah dipisahkan dari orang-orang yang berdosa itu, supaya kita hidup dalam kekudusan, saudara. Karena kalau kita tidak hidup kudus, kata firman Tuhan, kita tidak akan melihat Tuhan. Kita tidak akan bertemu dengan Tuhan, tapi itu adalah maut, saudara, ya. Karena saudara, ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya pernah dengar, saudara. Ada orang-orang yang dibawa Tuhan untuk melihat neraka. Ternyata di neraka itu banyak orang Kristen yang dimasuki ke neraka. Juga hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, dan mereka yang melayani dan pengurapan ada di neraka itu. Ditanya kenapa Tuhan mereka bisa di neraka? Karena mereka tidak melakukan firman-Ku, kata Tuhan. Karena mereka tidak bertobat. Karena mereka hanya menyenangkan dirinya, mencari kesenangan dagingnya. Itu bahayanya, saudara. Jadi kita harus sadar kalau kita melayani, kita harus hati-hati. Jangan kita pikir, oh udah punya karunia ini kita senang. Kita diselamatkan bukan karena karunia, tapi karena memang kita ini hidup sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia-Nya itu kita mau ikut Dia, mau hidup dalam kekudusan, saudara. Sebagai orang percaya kita dituntut oleh Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Meskipun ini saudara datang pencobaan, datang sekali hal-hal yang memancing kita, tapi kita ini harus hati-hati bahwa kita ada Tuhan yang menyelidiki kita. Ada Tuhan yang melihat kita. Apapun yang kita perbuat, kita mungkin sembunyi di belakang pendeta, di belakang orang tua kita dan istri kita, suami kita. Tapi Tuhan tahu, saudara. Jadi kita harus waspada, ya. Karena melayani, saudara, jangan sambil hidup mengikuti keinginan daging. Kadang-kadang kita masih bisa tersinggung, marah, marah geram begitu, ya. Kita membuat perpecahan, kita menarik orang luar dari gereja. Jangan saudara pikir itu hal yang tidak menjadi masalah gitu. Justru ini saudara merusak gereja Tuhan, atau yang mencoba menghancur gereja itu akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Jangan pikir nanti saya pindah lagi di gereja lain kan saya nanti bisa lebih baik lagi. Belum tentu. Tuhan akan melihat apa yang Anda perbuat. Tuhan akan berkata, engkau hamba yang tidak setia, engkau merusak gerejaku, maka engkau harus bertanggung jawab. Jadi ini harus menjadi peringatan bagi kita, saudara, supaya selama kita hidup ini kita melayani dengan Tuhan, kita melayani dengan benar, kita melayani bukan karena motivasi, kita melayani bukan karena kedaging kita, tapi kita mau menyenangkan hati Dia. Kita mau melayani karena kita memang dipanggil untuk memuliakan Dia, untuk menjadi saksi yang hidup. Bagaimana kita bisa jadi saksi yang hidup kalau kita hidup tidak karuan, kita masih suka berantem, masih kita suka membuat onar, membuat kekacauan gereja? Itu tidak mungkin. Orang pun akan melihat, kok anak Tuhan kok pada berantem di gereja, kok Tuhan kok hidupnya begitu, dan akhirnya mereka tidak tertarik, saudara. Jadi kita harus menjadi saksi yang hidup. Kita harus menarik mereka karena kita melakukan hal yang benar yang seperti Tuhan mau, ya. Kita tidak seperti orang dunia lagi. Amin. Jadi hidup jangan menuruti hawa nafsu. Memang kadang-kadang daging ini memberikan kita satu kecenderungan untuk mendorong kita melakukan hal yang melawan Tuhan, ya. Misalnya iri hati, hidup di dalam perzinahan, cabut, masih suka nonton film porno, egois, tidak suka dinasihati pendeta. Hati-hati. Kita ini jangan menjadi orang yang sombong. Kalau dinasihati kita menolak, kita marah. Justru kalau kita masih bisa dinasihati lewat hamba Tuhan, kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu mengasihi Anda.
bahwa Tuhan itu peduli kepada Anda ya. Jika tidak, saudara, kalau kita tidak bertobat, sekali lagi saya katakan dengan wanti-wanti, jangan sampai Tuhan nanti saudara mengeraskan hati Anda sehingga Anda dibiarkan masuk neraka. Karena Tuhan itu tidak akan dia itu tidak akan membiarkan anaknya itu masuk neraka. Dia akan memperingati berkali-kali. Tapi kalau kita sengaja terus-menerus, itu akibatnya kita akan mengalami sesuatu yang fatal, saudara. Karena ini firman Tuhan, saudara, harus disampaikan. Karena Yesus sudah dekat mau datang. Kita tidak bisa lagi main-main dengan gereja, dengan pelayanan. Kita tidak bisa anggap sepele, saudara, yang namanya gereja. Gereja Tuhan itu memang selalu dituntut untuk menjadi alat Tuhan, untuk kemuliaannya, menjadi saksi yang hidup. Kita menjadi contoh bagi mereka yang masih belum bertobat, saudara. Amin. Jadi saudara, kita perlu hidup bertobat setiap hari. Nah, Tuhan itu memang kasih adanya, saudara. Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Dia sangat peduli kepada kita. Dia tidak mau anak-anaknya hidup di dalam kenajisan. Karena kalau kita hidup dalam kenajisan, dalam dosa, pasti kita tidak akan masuk ke surga, saudara. Ya, maka dia akan menegur. Lewat apa, saudara? Kalau kita sudah tidak bisa dinasihati dengan halus, dengan baik, satu dengan masalah, dengan penderitaan dan penyakit, ya. Maka kita harus bersyukur sama Tuhan. Kalau kita sakit, kita bersyukur. Kalau kita punya masalah, bersyukur. Kenapa? Tuhan karena peduli. Tuhan sangat mengasihi kita, maka dia menegur kita. Dia mau kita itu insyaf, supaya kita ini sadar, supaya kita memeriksa diri kita, apa yang kita telah berbuat, saudara. Ya, mungkin kita menyembunyikannya dari istri kita, dari suami kita, ya. Tapi kalau sudah ditegur Tuhan, kita mau tidak mau harus bertobat, saudara. Karena saudara, dia tidak mengendaki anak-anaknya, satu pun anaknya masuk neraka, dia tidak mau, saudara. Jadi teguran itu harus dia pakai, saudara, supaya kita ini saudara kembali kepada dia, saudara. Ya, kalau saya pikir masih murah lah kalau kita ditegur di dunia, dihukum di dunia ini, karena sifatnya sementara, saudara. Daripada dihukum di neraka selama-lamanya, tidak ada habis-habisnya, saudara. Selagi memang kita hidup di dunia, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Dia. Jangan sampai kita kehabisan, waktu kita mau mati kita tidak bertobat. Itu sangat berbahaya, saudara. Ada banyak anak Tuhan suka alasan, suka berdalih. Sekarang saya nggak usah main dulu, nanti aja kalau saya sudah tua, sudah sisanya itu jangan. Jadi selagi masih muda, ada bisa lain itu sebaiknya dengan kekudusan. Ya, lebih baik kita dipakai Tuhan. Lebih baik kita dipakai Tuhan untuk kepentingan kerajaannya daripada kita hidup menurut di dunia. Karena setan ini adalah penipu. Setan mencari anak-anak Tuhan yang bisa ditelannya, anak Tuhan yang bisa ditipu, dan Tuhan yang bisa dibudaki lagi untuk berbuat dosa, saudara. Mari saudara, kita harus benar-benar mengingat bahwa kasih karunia itu luar biasa. Dengan Kristus yang dikorbankan di kayu salib supaya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya itu, kita pun punya tanggung jawab untuk memelihara hidup kita dalam kekudusan. Saudara, jadi kalau kita melihat istri kita mungkin mengalami suatu masalah, suami kita mengalami suatu penderitaan, kita harus bersyukur. Kenapa? Tuhan tahu, Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk istri Anda, untuk suami Anda, untuk anak-anak Anda. Karena Tuhan mau mengubah hidup mereka. Tuhan memberikan mereka hati yang bertobat sehingga mereka bisa masuk surga bersama-sama kita. Amin. Jangan kita sedih, jangan kita mengomel, jangan menyalahkan Tuhan, kenapa saya sudah doakan supaya disana, kok Tuhan dia dikasih sakit kanker, kok dia dikasih sakit yang sangat berbahaya. Justru melalui situlah Tuhan lebih baik bahwa dia bisa bertobat. Amin. Jadi jangan kita menganggap itu sangat jelek, ya. Kalau Tuhan tegur yang itu justru ada suatu rencana yang baik dari Tuhan, satu hal yang indah di mana kita akan bersuka cita karena pertobatan dari keluarga kita, saudara. Dan maka dari itu saudara, jangan kita buang-buang waktu lagi untuk berbuat dosa, saudara, ya. Karena harga terlalu mahal. Karena saat ini saudara kita sedang berlomba. Kita nggak tahu sebentar lagi Tuhan mau datang. Tanda-tanda sudah. Coba sekarang kalau itu coronavirus itu sudah itu tanda tuh dari Tuhan itu. Itu peringatan yang dari Tuhan. Yesus sudah katakan sebelum Dia datang itu akan ada wabah. Ya, nama penyakit itu ya, bisa mematikan orang, saudara. Jadi kita harus buka jeli, kita harus bangun gitu. Waktu kita melihat itu, ini tandanya, saudara.
Nah, saya percaya di balik itu Tuhan ada maksud yang baik. Oleh karena adanya coronavirus, orang bisa pada bertobat. Saya dengar di China itu banyak orang berdoa karena itu ada mujizat-mujizat. Orang bertobat lewat penyakit itu, saudara. Di samping itu pasti sudah ada terjadi yang baik menurut rencana Tuhan, ya. Memang satu sisi kelihatannya itu mengerikan. Di satu sisi kita melihatnya, wah ini keterlaluan. Tapi di samping itu Tuhan sedang menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Amin. Ya, saudara. Jangan sampai hati kita dikeraskan Tuhan, oke? Selama kita masih bisa ditegur, kita mau berbalik kepada Dia, kita mau katakan, ya Tuhan, aku bersalah. Ya Tuhan, aku telah berbuat dosa, aku minta ampun, aku mau kembali kepadamu, ya. Jadi poin B, ya saudara, hati-hati jangan kompromi dengan dosa. Dosa itu, saudara, dari yang kecil pun itu saudara bisa membuka celah buat si iblis itu melihat kalau ada dosa saja masuk, dia kuasai hidup kita, dia perbudak kita lagi yang berbuat dosa, kita disiksa lagi, diikat sampai kita akhirnya nggak bisa lepas, saudara. Itu yang sangat berbahaya. Justru kita ini orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari dosa, dan kita ini tidak lagi hidup dalam dosa, kita hidup di dalam kebenaran Dia, saudara. Memang kita orang tidak benar dibenarkan karena Yesus. Memang tidak ada satupun yang benar, saudara. Ya, maka kalau karena anugerah itu sudah turun kepada kita, karena kasih karunia itu kita dibenarkan, kita hargailah bahwa apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib itu memang membuat kita ini bisa diselamatkan. Jadi ingat saudara, Tuhan memang pengasih, tapi Dia benci dosa. Dia tidak kompromi dengan dosa. Jangan ada orang, saya suka dengar ada banyak orang-orang ngomong itu Tuhan baik, Tuhan itu maha penyayang. Tapi bukan berarti kita bisa berbuat dosa seenaknya. Bukan berarti kita selalu memaklumi, sedikit. Jangan saudara, sedikit pun itu coba saudara. Apapun yang sedikit itu bisa sangat meracuni, ya saudara. Itu virus dari yang sedikit coba cari bisa kena satu orang. Di Korea Selatan ada dengar, dari asal satu orang di gereja katanya, akhirnya menyebar luas. Katanya gereja sesat, saya nggak tahu apa itu. Dia meluas sampai, waduh itu sekarang hampir menyeluruh di Korea Selatan. Coba, semua dimulai dari yang kecil, saudara. Maka Tuhan juga sampai bilang setia dari kecil, akhirnya bisa jadi besar. Dosa pun begitu, saudara. Kalau kita mau hidup benar-benar takut Tuhan, kita setia dari kecil, Tuhan akan berkati kita. Tapi jangan berbuat dosa dari kecil sehingga kita bisa binasa, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ini saya mau berikan ilustrasi lagi, ya, tentang berdalih. Bagaimana orang berdalih karena dosa, saudara. Ada di rumah sakit jiwa, ada 2 orang yang gila ini berkelahi di atas meja. Sampai yang satu ini telinganya itu berdarah, mengucurkan darah. Terus yang menderita ini dia lapor ke pimpinan, dia dokter, saya punya telinga berdarah karena saya digigit oleh dia, Tuhan. Itu ditanyakanlah oleh si dokter kepada orang mungkin, benarkah itu? Bohong dokter, saya tidak menggigit telinganya, dia sendiri menggigit telinganya. Terus kata si dokter, mana mungkin, itu yang namanya telinga itu di atas mulut, mana bisa, ya? Iya dokter, katanya orang yang begitu. Itu begini, tadi dia naik ke meja itu dokter, jadi dia telinganya katanya bercucuran darah. Ya memang orang tidak waras ya, omongan tidak bisa dipegang, ngaco ya saudara. Bahkan seorang orang yang waras pun bisa berdalih, saudara. Contohnya seperti Adam, sudah berdosa dia nyalakan si Hawa. Sampai sekarang ada orang seperti itu, udah berdoa nyalakan si B, si C dan sebagainya, saudara. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kalau kita sudah berbuat dosa, kita akui, kita ya Tuhan, aku telah berbuat dosa. Jadi kalau kita akui, Tuhan pun bisa mengampuni kalau kita datang dengan hati yang rendah hati, ya saudara. Jadi saudara, itulah yang namanya anak Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa, memang kadang-kadang bisa. Tapi kita harus ingat, kita nggak boleh kompromi, saudara, ya. Dosa, saudara, itu yang tadi saya katakan itu dimulai dari kecil, ya. Ini ada lagi, saudara, perumpamaan itu kalau orang bikin genteng itu kan bahannya tanah liat, saudara. Supaya membuat genteng yang bagus, yang berkualitas, apa yang dikerjakan oleh tukang itu? Dia membersihkan tanah liat itu dari kerikil-kerikil.
Bahkan dari akar pohon-pohonan, dari kayu pun itu nggak boleh. Kalau ada kerikil itu, ya masuk ke dalam tanah liat, itu genteng waktu dibakar nanti jadi pecah. Akibatnya genteng itu tidak laku dijual, saudara. Demikian juga dengan kita orang Kristen yang percaya Tuhan, hidup kita harus hidup jadi bersih dari kotoran yang kecil-kecil itu, saudara. Supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian yang hidup, ya saudara. Jadi kita harus menyucikan diri kita dari hari ke hari, kita bertobat setiap hari, saudara, ya. Jadi hidup ini menjadi teladan. Betapa indahnya kalau kita menjadi teladan orang-orang yang lihat, wah ini orang berbeda sekali dia ini. Dia orang ini nggak sama seperti ini. Dia begitu baik, dia bisa menolong saya, dia bisa membantu saya, dia bisa memberikan saya pinjaman dan sebagainya, memberikan uang sebagainya. Jangan kita menjadi orang tukang ngomel, saudara, ya. Itu tidak bisa menjadi kesaksian. Jadi kita harus membuang perasaan sakit hati atau iri hati, dendam dan amarah, kebencian, itu yang akan membawa kita kepada keterikatan yang tidak bisa lagi hidup dalam kekudusan, saudara, ya. Jadi akibat dosa, saudara, memang kita harus bayar harganya, yakni lewat penderitaan, ya, penyakit, kena masalah. Ini di dalam Mazmur 107 ayat 17 dikatakan demikian, saudara, akibat dosa, ya. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Demikian sudah dikatakan jelas oleh firman Tuhan. Kalau orang berbuat dosa, orang benar berdosa, orang yang takut Tuhan, maksud saya sudah percaya Tuhan, ya, dia itu berdosa itu akan ditegur lewat penyakit. Ini yang membuat orang-orang Kristen sakitnya kenapa nggak sembuh-sembuh, gitu, ya. Biasanya akibat dosa penyakit yang menghinggapi ada bisa merupakan seperti HIV, ya, AIDS, kanker, jantung, itu kan penyakit yang berat, gagal ginjal, stroke, atau penyakit terminal lain. Akibatnya fungsi organ tubuh tidak bisa bekerja lagi, rusak, tinggal tunggu waktunya, saudara, mati, itu ibaratnya, saudara, ya. Karena ini dikerjakan si setan. Setan itu memang merusak hidup kita. Dia mau matikan, dia mau bunuh kita. Karena kita buka celah, karena kita beri akses bagi setan itu, dia menyerang tubuh kita. Ya, ada orang yang berpenyakit pikiran, stres, depresi yang nggak bisa sembuh-sembuh, itu juga serangan setan, saudara, ya. Padahal penyakit itu, saudara, tidak dapat dideteksi sama sekali. Seperti katakan dicari, udah ke dokter nggak ada penyakit. Tapi kita mengalami suatu gangguan, kita merasa begini, ya itu kerjaan setan. Kalau setan membuat kita itu sakit, kadang-kadang tidak bisa dideteksi, ya, melalui dukun-dukun dan sebagainya, saudara, ya. Sebab penyakit sekali bukan dari Tuhan. Di sorga tidak ada penyakit, tapi setan itulah biang keladi yang mengirim penyakit, saudara. Ya, jadi makanya, saudara, sebagai Tuhan kita harus hati-hati, jangan buka celah. Jangan kita beri akses kepada setan. Sebab saya pernah mendengar kesaksian dari hamba Tuhan, dia bilang anak Tuhan sebenarnya itu tidak mudah diserang oleh setan, katanya, karena ada suatu pelindungan yang begitu luar seperti gelas, ya. Jadi ini katanya pelindungan ini tidak bisa dibuka dari luar, tapi bisa dibuka dari dalam, katanya. Artinya kita bisa membuka celah, kita yang membuka pintu buat si setan masuk. Dan kita keluar dari perlindungan Tuhan, yaitu dengan apa? Berdosa, saudara, ya. Jadi sebagai Tuhan, kalau kita hidup kudus, hidup kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti terlindung, pasti diluputkan, tidak akan bisa diserang setan dengan gampang. Amin. Karena Tuhan memang sudah memberikan perlindungan bagi kita lewat Roh Kudusnya, lewat darah Yesus. Makanya kita nggak usah takut dengan yang namanya virus corona itu, karena kita dilindungi Tuhan. Kalau kita hidup benar, hidup kudus, tidak akan kena. Di dalam Mazmur 91 dikatakan berpuluh-puluh orang mati, tapi kita hanya menonton saja, kan? Karena perlindungan Tuhan itu sangat hebat dan mutlak, saudara. Asal kita hidup kudus, hidup takut Tuhan, saudara. Ini, saudara, ayatnya di mana Yesus mengatakan bahwa setan itu pencuri, pembinasa. Itu ayat Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala limpah. Jadi kita tahu bahwa yang namanya setan itu memang pencuri, dia mau membunuh, membinasakan kita manusia. Apalagi orang yang percaya, dia nggak mau. Kalau kita sudah percaya Tuhan, kita bertobat, setan akan cari gara-gara. Dia berusaha untuk merusak hidup kita lagi supaya kita jangan
masuk surga, saudara. Jadi tujuan setan apa? Memberikan penyakit untuk apa? Untuk membunuh dan membinasakan, saudara. Ya. Tetapi datang apa? Untuk menyelamatkan, memberkati, menyembuhkan kita, saudara. Ya. Memang ketika kita ditegur Tuhan itu tidak enak, tidak nyaman, sangat menyiksa. Dikatakan menyiksa. Kalau merasakan siksaan itu, saudara, waduh, menderitanya kayak apa, saudara? Jadi kita jangan sampai, saudara, mengalami suatu teguran yang begitu rupa. Selagi ada kesempatan hidup benar, ya hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan mau dipancing oleh setan, jangan mau juga dipengaruhi oleh orang yang di luar sana yang mungkin mau merusak hidup Anda karena mereka dipakai setan, ya. Jadi saudara, yang namanya penyakit kanker ini biasanya tidak ada obatnya. Juga dengan penyakit HIV, ya. Akar kepala itu ya ujung-ujungnya ini kanker. Kita nggak mau kena kanker, kita nggak mau kena penyakit yang kayak gini. Makanya saya katakan lagi, hiduplah benar dengan Tuhan, hiduplah kudus, saudara. Dan biasanya saudara, penyakit kanker ini memang kita karena dosa, ya. Jujur aja, ya, doakan orang kanker ada yang mati, saudara. Ya memang orang itu sudah bertobat, dia percaya Tuhan, tapi kalau Tuhan sudah izinkan dia mati, itu berarti beruntung. Karena dia selesai di dunia, dia masuk ke surga. Jadi saudara, jangan kita pikir, wah, kena penyakit pasti Tuhan sembuh. Ada juga enggak, ya. Tapi kita harus tetap bersyukur. Kalau sampai anggota keluarga kita, siapa ayah kita, suami kita, istri kita kena kanker, bertobat, mati, ya bersyukur karena dia masuk surga. Jadi kita jangan marah, jangan kecewa, karena Tuhan lebih tahu. Kalau dia diberi lagi panjang umur, bisa berbuat dosa lagi yang sangat berbahaya, saudara, ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan memang Maha tahu. Tuhan itu bijaksana sekali. Yang berikutnya, saudara, bagaimana supaya Anda dipulihkan dan disembuhkan? Itu pertanyaannya. Setelah Anda ditegur, Anda mengalami suatu penyakit yang begitu berat, mengalami suatu masa yang bertubi-tubi. Di dalam Hosea 5:15 sampai dikatakan yang 15b, sampai mereka mengaku bersalah mencari wajahku, dalam kesaksiannya mereka akan menidurkan aku. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, dia itu dengan serius mencari wajah Tuhan, ya. Jadi kita rendah hati dalam Tuhan, ya. Kita harus selidiki hati kita. Kalau kita dikasih tahu lewat hamba Tuhan, mungkin hamba Tuhan itu punya karunia hikmat marifat, dia bilang engkau sudah melanggar, engkau sudah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita harus cepat-cepat bertobat. Jangan kita bilang, ini pendeta apa-apaan ini, katanya mengorek-korek saya, bikin malu saya. Bukan demikian, saudara. Justru Tuhan sayang sama Anda lewat hambanya itu, supaya Anda bisa sadar, ya. Dan ini dikatakan Tuhan Yesus ini, Lukas 13 ayat 3. Tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi dasarnya supaya Anda bisa mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengakui dosa-dosa Anda, bertobat. Artinya bertobat, berbalik, tidak lagi mengulangi. Ada mau berusaha sebisa berbuat baik. Memang kadang-kadang kita nggak sempurna. Nanti saya akan beritahu bahwa bagaimana kita bisa hidup kudus, ya, dengan bertobat setiap hari. Dan kita ini mendekatkan diri dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, banyak berdoa, banyak baca firman, banyak meluangkan waktu untuk berdoa. Saya percaya dan saya yakin Anda bisa hidup dipimpin Roh Kudus, ya. Jangan terikat oleh keinginan duniawi. Anda selalu mengasihi diri Anda supaya puas. Ini daging Anda, tidak demikian. Ada orang tidak puas hidupnya, udah dapat segini masih mau yang lebih lagi, ya. Udah punya isi satu, pengen lagi, satu lagi punya. Nggak bisa, saudara. Kalau Tuhan sudah berkati kita, kita terima. Jangan kita seperti orang duniawi yang tidak pernah puas, maisa serakah, tamak, saudara. Jadi kita harus hidup dipimpin Roh Kudus. Satu-satunya supaya ada hidup di dalam kasih karunia dan hidup kudus, dipimpin Roh Kudus. Maka itu Bapa di sorga mengutus Roh Kudus menjadi penolong kita yang luar biasa, penolong sempurna, guru besar kita. Kita harus mengandalkan Dia. Jangan kita menggunakan kita mungkin kadang-kadang, ya Tuhan saya kepengen, saya mau berusaha dan sekuat-kuatnya. Nggak bisa. Kalau tanpa Roh Kudus, saya katakan gagal, saudara. Kalau Tuhan sudah kirim Roh Kudus, Dia tahu kemampuan kita itu terbatas sekali. Hanya lewat Roh Kudus lah kita bisa dimampukan, kita bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Hidup tanpa Roh Kudus sia-sia semua. Anda boleh melayani dengan tekun, tapi tanpa Roh Kudus saya katakan nol semua.
Anda ibaratnya hidup di dalam kesia-siaan. Roh Kudus memang saudara adalah dia itu yang roh Bapa yang diutus kepada kita itu ada dalam diri kita. Kita bisa meminta petunjuknya, kita bisa minta pimpinan, kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Kenapa banyak anak Tuhan sekarang ini tidak suka mengajak ngomong dengan Roh Kudus? Dia hanya berdoa. Justru Roh Kudus ini adalah Trinitas yang ketiga yang diutus Bapa di zaman akhir ini supaya kita bisa meminta bimbingannya. Kita selalu bicara sama dia. Apapun yang Anda mau lakukan, katakan. Bahkan sekalipun Anda berbuat dosa, kata Roh Kudus, ini kenapa ya saya kalau mau lihat perempuan saya kayaknya mata saya itu kok mata keranjang. Kenapa ya saya kok kepengen berbuat zina? Tolong dah Roh Kudus, bagaimana caramu engkau supaya hindarkan aku? Begitu saudara caranya. Kadang si daging ini saudara masih setan yang mendorong kita. Setan itu ada dua hal yang dia kejar, dia mendorong, dia menghambat. Itu kejar setan. Jadi kalau kita punya Roh Kudus itu maha hebat. Dia mengatasi lebih lihai dari setan. Setan itu kan liciknya bukan main, penipunya ulung. Dia punya pengalaman berapa ribu tahun dari kita coba. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan, kita harus andalkan Roh Kudus. Kalau Anda mau hidup dalam kemenangan dari Roh Kudus harus menjadi pemimpin. Ajak ngomong Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus aku kerjakan? Roh Kudus, bagaimana ini menurutmu? Boleh nggak ini Roh Kudus ya? Dia mau diajak ngomong. Kalau Anda tidak tanyakan, dia kan gentleman, dia nggak bisa memaksakan Anda. Kecuali Anda sendiri yang minta, dia akan jawab. Jangan didiamkan Roh Kudus itu, saudara. Justru kalau Anda mengandalkan Roh Kudus, ada banyak mujizat, ada banyak perkara yang luar biasa. Anda akan diberitahu, akan mendapatkan suatu wahyu. Ini kita zaman anugerah, zaman yang sangat beruntung karena kita diberikan Roh Kudus saat ini, saudara. Jadi tidak sedia sendirian. Masalah saudara kita bisa atas karena Roh Kudus ini yang membuat kita ini bisa melaluinya. Ya, kadang-kadang beban berat ini, saudara. Ayo kita buat hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Setiap hari kita berdoa, kita ngomong Roh Kudus. Saya ngomong sama Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus, apa yang harus saya sampaikan? Tolonglah Roh Kudus, karena aku nggak tahu apa yang harus aku sampaikan. Akhirnya dia tanamkan ke dalam roh jiwa saya ini, apa yang saya harus sampaikan. Jangan anggap remeh yang namanya pimpin Roh Kudus. Itu sangat penting buat Anda. So, saya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sejak saya bertobat pertama kali, Tuhan Yesus bilang harus dipimpin Roh Kudus. Karena dipimpin Roh Kudus itu sempurna jalannya. Dipimpin Roh Kudus itu tidak akan pernah tersesat. Saya ingat sampai sekarang. Maka saya mengandalkan Roh Kudus, saudara. Saya tahu saya punya kelemahan. Saya tahu punya banyak kekurangan. Jadi apalagi saudara, kalau hamba Tuhan seperti saya punya kekurangan, apalagi Anda. Kita lihat rasul-rasul punya kelemahan. Mereka seperti Petrus dulu waktu belum ada Roh Kudus yang turun, dia bisa menyangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berani ya menghadapi itu musuh-musuhnya itu, orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat. Dia berani mati untuk Tuhan Yesus itu benar-benar, saudara. Jadi Roh Kudus itu kuncinya, saudara. Ayo dong, saudara. Anda punya karunia bahasa roh, nggak tahu bagaimana berdoa. Bahasa roh pakai setiap hari. Saya terus terang jujur, saya kalau berdoa dengan bahasa akal budi susah kadang-kadang. Jadi saya banyak pakai bahasa roh, saya bahasa lidah. Kalau bahasa ini misalnya berdoa 1 jam, 2 jam itu bisa. Kadang-kadang saya nggak tahu apa yang harus saya doakan, jadi saya pakai bahasa roh. Dan kalau kita doa pakai bahasa roh kan dipimpin oleh Roh Kudus, sempurna sekali doa ini. Kita itu tahu-tahunya itu dituntunnya itu jalannya luar biasa. Kita nggak sangka, tapi ada sesuatu yang baik itu terjadi. Jadi Roh Kudus kuncinya Anda bisa hidup berkemenangan, bisa mengatasi dosa, bisa mengatasi pencobaan itu Roh Kudus. Kalau Anda punya Roh Kudus, Anda bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Ya, jadi orang Kristen yang rendah hati pasti ditolong oleh Roh Kudus. Ya, menginginkan hidup berbuah dalam Roh itu adalah satu tindakan yang tepat. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ini caranya untuk hidup bisa berbuah. Yang Tuhan cari adalah berbuah. Berbuah artinya Anda mengeluarkan buah-buah dan roh itu, misalnya yang dikatakan di sini. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini buah-buah roh. Terus yang ke-23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, maksudnya dipimpin Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling
menantang dan saling mendekik. Jadi kalau kita hidup di Roh Kudus itu kita diproses. Memang nggak sekaligus bisa berubah. Justru kalau kita mau berjalan sama Roh Kudus, proses melalui yaitu yang membuat kita itu jadi merasa sakit, tapi ada kita jadi bagus gitu. Seperti emas ya, mau dibuat logam emas itu yang mau emas yang bagus itu dibakar berkali-kali sampai indah. Demikian seperti kita ini diproses sama Tuhan, kadang sakit sekali, tapi akhirnya menjadi orang Kristen yang berkualitas, punya buah-buah ya. Yang tadinya tidak ada kasih bisa mengasihi, yang tadi suka marah-marah tanpa sebab bisa panjang sabar. Dia itu nggak suka marah-marah lagi, dia bisa mengampuni ya. Ini adalah buah baru yang dicari Tuhan waktu Anda ke surga ini. Maka kenapa saya katakan dari orang-orang Kristen banyak yang nggak ada buah-buah yang seperti ini. Coba Anda lihat ya, ada yang di gereja baik ya, seperti malaikat, di luar kelakuannya kayak apa, selalu bisa nonjok orang, bisa ngomong yang menyakiti orang. Kita nggak mau seperti itu, saudara ya. Di sini nggak ada, sini baik-baik. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jadi saya mau Anda ini saat ini bertekun terus hidup di dalam pimpin Roh Kudus. Kita mau berdoa, luangkan waktu. Karena waktunya sudah sangat singkat, saudara. Kita nggak tahu kapan ini semua, tetapi kita harus berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Hubunganmu dengan Roh Kudus harus lebih intim lagi, lebih erat lagi. Tidak cukup Anda sibuk melayani, tidak cukup Anda bilang saya kan bisa punya karunia sudah cukup. Enggak. Ada memang itu karunia, tapi itu coba kalau Anda lihat di dalam, dibaca dalam Matius 7 ayat 22, 23 itu tentang akhirnya Tuhan bilang kamu bisa mengusir puja, bisa lakukan ini. Karunia akhirnya apa? Ditolak Tuhan Yesus. Kenapa? Melakukan jahat karena hidupnya tidak berbuah. Kuncinya sekali kamu hidup berbuah, dipimpin Roh Kudus. Apapun yang terjadi, kita harus setia dan kecil kita katakan apapun. Ada orang selalu begini, mau pakai baju aja dan Roh Kudus, saya mau pakai baju yang mana? Nggak apa-apa. Tuhan itu nggak keberatan kalau Anda mengandalkan Dia, justru Dia senang. Justru itu adalah hubungan Anda dengan Tuhan begitu erat, intim. Anda selalu mau bertanya sama Dia. Jadi kuncinya saudara, Anda jangan sampai mengabaikan Roh Kudus yang sudah disediakan oleh Bapa. Betapa kita bodohnya kalau kita sudah dikirimkan penolong, kita tidak mau meminta tolong sama penolong itu, yaitu Roh Kudus. Justru kita yang saat ini saudara harus bertumbuh dewasa karena dipimpin Roh Kudus. Bertumbuh dewasa akan mengeluarkan buah-buah itu, buah-buah yang manis, dan itu akan berkenan dan bisa menjadi berkat buat orang lain karena buah-buahnya ini menarik orang, saudara. Contohnya kalau Anda punya pohon, buahnya itu asam atau enggak, pohon itu enggak ada buahnya, apa Anda mau terus pelihara pohon itu? Apakah Anda mau terus jalan? Anda pasti bilang, aku buang ini pohon ini enggak berguna sama sekali. Saya melihat ada pohon pisang. Saya pun punya pohon pisang. Itu pisang itu ditumbang sampai jatuh. Saya bilang, pohon pisang, kan kita nggak apa-apa katakan sama pohon pisang. Kalau engkau tidak berbuah lagi, aku buang engkau. Sekarang aku berkenan, aku tanam engkau lagi. Saya tanamkan, saya bilang. Jadi kita sebagai manusia lihat pohon aja nggak ada buahnya kita udah nggak suka. Demikian Tuhan. Kalau kita sebagai Tuhan kalau tidak berbuah, kata Tuhan itu ditebang, saudara, dibakar. Ngeri saudara, tapi itu kenyataannya saudara. Saya nggak bisa lagi selalu khotbahnya yang harus saya juga harus sampaikan ini. Sampaikan supaya Anda hidup kudus, supaya Anda benar-benar untuk Tuhan, untuk menyenangkan Dia. Cari waktu untuk berdoa. Sesibuk apapun harus luangkan waktu. Anda harus punya sikap mau menyenangkan hati Bapa, bukan menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan manusia, menyenangkan hati Bapa itu yang paling utama. Kalau Anda bisa menyenangkan hati Bapa, pasti berkat itu turun. Anda nggak minta pun tuh berkat akan mengejar Anda. Amin. Anda tidak punya pekerjaan, Tuhan akan buka jalan. Kenapa? Anda mau menyenangkan hati Bapa. Coba kalau Anda lihat anak Anda yang punya anak yang suka selalu baik, nggak suka minta-minta kepada bapaknya. Dia itu baik, dia mengerjakan PR sekolah itu nggak suka macam-macam aja. Ya. Ini akhirnya orang kata, enak, kamu kepengen beli apa? Mama mau beliin, papa nanti beliin ya. Itu karena anak itu baik, dia itu nggak macam-macam. Tapi kalau kita minta, tapi kita nggak mau menyenangkan dari Bapa, Tuhan gemaskan. Bisanya minta aja, tapi kamu nggak pernah menyenangkan aku ke Tuhan. Ya, jadi kuncinya saudara hidup di Roh Kudus itu bisa menyenangkan Bapa. Karena Roh Kudus tahu hati Bapa. Roh Kudus menyelidiki apa yang terdalam di dalam hati Bapa. Dia ngerti.
Saya sendiri mengandalkan Roh Kudus. Saya nggak percaya diri saya bisa buat salah, saya bisa membuat satu kekeliruan. Maka saya selalu bilang, Roh Kudus tolong saya Roh Kudus, Engkau atur saya. Saya ini bisa salah, saya ini punya keterbatasan, saya nggak malu-malu, saudara. Saya memang bisa berbuat salah. Adapun demikian, kalau saya sebagai hamba Tuhan bisa berusaha, apalagi Anda. Kita ini nggak sempurna. Yang sempurna adalah Roh Kudus. Kita punya musuh yang paling licik, lihai, dia itu bisa menipu kita secara halus, seolah-olah malaikat terang. Itu dikata Alkitab. Supaya kita jangan tertipu oleh tipu daya si setan, dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus akan bukakan itu. Roh Kudus akan memberitahu Anda itu bukan dari Tuhan, itu dari setan dan sebagainya. Maka coba Anda tanyakan diri Anda, sudahkah Anda meluangkan waktu untuk Tuhan? Bangun pagi-pagi berdoa, baca firman, dan selidiki diri Anda. Saya saat ini sedang mengejar Tuhan, yaitu saya selalu mau bangun pagi. Tadi malam saya bangun jam 3:30. Kadang saya jam 3, nggak tidur lagi, kadang-kadang ngantuk tidur lagi. Kenapa? Saya mau menyerahkan Bapa. Karena Yesus sendiri memberikan kita contoh, dia bangun pagi-pagi sebelum matahari keluar, saudara. Jadi kalau kita punya hubungan yang intim dengan Bapa ini, kita memberikan waktu terbaik, pagi-pagi itu waktu terbaik, saudara. Itu bisa menyenangkan dari Bapa. Karena kita memprioritaskan dia. Kita mencari dia lebih dulu. Kita tidak mencari dia. Jangan bangun pagi-pagi udah buka teman, lihat Facebook, lihat WhatsApp. Itu nggak penting, saudara. Yang penting adalah Tuhan. Yang penting ada hadirat Tuhan. Kalau Anda sudah cari dia lebih dulu, itu berkat datang. Nanti itu hikmat itu turun. Anda akan bisa tahu, oh ini pekerjaan bisa selesaikan dengan gampang. Kalau kita udah sibuk dengan perkara duniawi, nggak karuan, nanti Anda akan bisa jadi sewot. Nanti akan ada bawaannya marah. Jadi ingat, saudara, utamakan Tuhan. Roh Kudus ada bersamamu. Dia mau diajak omong, dia mau diajak bicara. Anda boleh bertanya sama dia apa saja, bukan perkara rohani saja. Saya kadang-kadang tanyakan dalam memperbaiki sesuatu, Roh Kudus ini gimana, saya nggak ngerti. Pintu garasi saya nggak bisa turun. Saya tanya, Tuhan Roh Kudus gimana ini pintunya, saya udah berusaha nih, kan panggil orang kan mahal, saya nggak mau. Roh Kudus saya kasih hikmat, kasih mau oli katanya. Saya kasih oli, bagus lagi. Coba kalau saya nggak tanya Roh Kudus, saya udah bingung sendiri. Apa saja lah, Anda boleh tanya Roh Kudus. Mobil pun kalau misalnya Anda mau jalan, tanya dia. Roh Kudus ini kenapa mobil? Saya pernah dulu mobil saya mogok. Saya pernah, saya udah dikasih tahu sama Roh Kudus itu aki, baterai aki katanya kotor. Saya nggak dengar. Harusnya panggil ada orang ngomong aki, diteguhkan lagi. Jadi saudara, kita ini harus minta tolong sama dia. Tuhan tak keberatan, tanyalah persoalan apapun, ya. Tadi saya seperti katakan, kalau Anda itu mau berbuat dosa, berbuat zina itu minta tolong sama dia. Karena si setan itu mau narik kita itu, saudara. Tapi kalau kita Roh Kudus yang pimpin, tolong Roh Kudus akan hancurkan itu yang namanya gangguan itu, disingkirkan. Amin. Jadi kita jangan tinggal diam dong. Aduh, jangan bilang, memang saya lemah. Saya memang udah bawanya. Enggak begitu. Justru Tuhan pakai Roh Kudus itu menolong Anda supaya Anda bisa mengatasi kelemahan itu, supaya Anda bisa menerobos segala hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Jadi Roh Kudus adalah pembuat mujizat. Anda harus bergantung sama dia. Apapun yang Anda hadapi, mungkin sukar sekali, mungkin Anda menghadapi orang itu begini gitu. Satu-satunya kalau Anda nih punya suami itu suka marah-marah melulu, dikasih tahu nggak mau terima, jangan banyak ngomong lagi, diam aja, doa sama Roh Kudus, tolonglah supaya Engkau saja yang mengatur ini suamiku, istriku ini, aku udah habis akal. Sebab kalau Anda ngomong juga percuma, dia ngomong lebih banyak lagi, Anda berantem terus. Nah udah berantem akhirnya nggak berkenan, setan masuk, diacak-acak. Jadi caranya Roh Kudus cara kerjanya lemah lembut, hebat dan baik. Saya senang kalau berbicara Roh Kudus, saya senang sekali karena banyak mujizat itu, saudara. Anda bahkan dikasih tahu apa yang akan terjadi kalau Anda mengadakan Roh Kudus. Anda akan bisa dikasih tahu orang ini bakalan begini-begitu. Kalau Anda mengadakan Roh Kudus, misalnya Anda mau adakan bisnisnya, Tuhan Roh Kudus, orang ini gimana, bisa diandalkan nggak? Boleh nggak saya kerjasama sama dengan dia? Nanti Roh Kudus bilang, jangan. Anda akan otomatis bisa dengar itu dari roh Anda, dari
pikiran mau ada peneguhan. Jangan, akhirnya Anda nggak ditipu, ya. Jadi caranya begitu. Jadi kalau Anda punya Roh Kudus itu, ayo minta tolong sama Dia. Gunakan kesempatan yang bagus ini. Jangan didiamin aja Roh Kudus. Saya kadang-kadang nggak ngerti kenapa anak Tuhan sekarang ini Roh Kudus didiamin aja. Roh Kudus nggak pernah diajak, nggak pernah dilibatkan dalam segala usaha. Padahal betapa enak nih kita hidup berjalan dengan Roh Kudus, ya. Sampai penyakit, dokter aja yang saya dengar dokter udah percaya Tuhan, dia selalu tanya Roh Kudus. Roh Kudus obatnya yang mana ini? Kalau saya dikasih tahu tepat, akhirnya sembuh. Saya tidak menentang dokter pun saudara dipakai Tuhan. Sampai dokter sendiri pun mengadakan Roh Kudus yang sudah bertobat, yang percaya Tuhan. Sayang ada gereja-gereja juga tidak percaya karya Roh Kudus, itu rugi, saudara. Bagi kita ini gereja yang percaya karya Roh Kudus, kenapa nggak kita gunakan kesempatan baik ini? Kenapa kita tidak mendekatkan diri lagi? Ayo, saya tantang saudara, mulai dari hari ini dan seterusnya, dekatkan diri dengan Roh Kudus. Banyak doa, pakai bahasa roh, tanya Roh Kudus dalam sekecil pun. Jangan merasa nanti merepotkan Tuhan. Tuhan tidak merasa direpotkan kalau engkau selalu bergantung sama Dia. Justru Dia sangat senang kalau Anda bergantung sama Dia. Amin. Andalkan Roh Kudus, saudara. Apa yang Anda sudah tidak bisa berbuat, andalkan Dia yang bekerja. Ada orang yang udah nggak bisa kutak-kutak-katik, akhirnya mikir sampai nggak bisa tidur, akhirnya stres. Saudara nggak bisa merubah siapapun, bahkan Anda nggak bisa merubah diri saudara sendiri, hanya Roh Kudus. Makanya kalau Anda bisa mengenal Roh Kudus, saya begitu Roh Kudus, saya misalnya punya ada kekurangan ini, saya begini nih Roh Kudus yang ngomong nih, tolong dah Roh Kudus supaya saya jangan begini lagi. Akhirnya lama-lama bisa, saudara. Bisa, itu kekuatan dari Tuhan, itu kemampuan dari Tuhan. Jadi bagi Roh Kudus itu mungkin, saudara. Apa yang tidak bisa oleh manusia, Roh Kudus bisa. Ayo saudara. Apa yang menjadi kekurangan Anda mungkin dalam, bagi Anda yang student, Anda punya kelemahan dengan pelajaran, Anda nggak bisa. Selalu kalau ujian gagal, minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus pasti beri hikmat. Yang Anda nggak bakalan disalahkan lah kalau misalnya minta sama Tuhan Roh Kudus, Tuhan besok ujian pelajaran mana yang saya harus baca, yang harus saya siapkan, dikasih tahu. Lebih menghemat waktu daripada Anda belajar nggak kalau suatu buku dihafalkan nggak keluar coba. Tapi kalau kita tanya Roh Kudus, saya mau menghadapi ujian, saya takut Roh Kudus kalau saya nggak lulus nanti uang keluar lagi, saya nggak mau gagal Roh Kudus. Tapi kalau kita percaya sama Dia, akhirnya diberikan hikmat, dikasih petunjuk nih ya, kamu belajar ini nanti pada keluar. Saya pernah kok ngalamin, saya pernah sekolah di universitas, saya nggak tahu, saya tanya Tuhan Roh Kudus mana, saya dikasih tahu ini baca-baca, ini keluar saudara ujian, dapat angka bagus. Itu rahasia, itu yang namanya keuntungan kita kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Daripada kita mengandalkan orang lain, daripada kita mengandalkan diri kita, nggak ada apa-apanya. Anda jangan andalkan orang. Anda pikir, wah ini orang bisa begini begitu. Oh ini pendeta hebat bisa menyembuhkan. Bukan pendeta yang bisa menyembuhkan Anda, Tuhan. Anda pun bisa disembuhkan oleh Roh Kudus yang ada di diri Anda kalau Anda percaya, Anda mau mengandalkan Dia. Amin. Jadi kita semua ini punya kuasa. Jadi kita ini punya penolong yang sudah diberikan kepada kita. Ada di dalam diri kita, bukan di luar. So, di zaman berjalan lama di luar, tapi sekarang ini di dalam diri kita, bersama kita. Kemana kita pergi, Dia ada bersama kita. Ada takut, Anda minta tolong Dia. Anda misalnya takut sama coronavirus, Roh Kudus, tolong ya Roh Kudus lindungi saya nggak mau sampai kena ini virus corona. Roh Kudus kan saya masih mau melayani, saya mau jadi berkat, dilindungi. Jadi jangan sampai kayak orang, ini udah gila nih orang-orang ya. Maaf saya kata nggak itu. Saya pergi ke Woolworth, ke tisu, toilet habis, tepung habis, susu anak kecil baby habis semuanya. Aduh, berkat kemarin saya lihat. Saya mau bantu anak saya mau beli toilet paper, dia bilang dia nggak ada di mana-mana. Saya lihat orang-orang pada borong lagi, habis lagi coba. Kenapa? Itu karena ketakutan. Roh ketakutan itu membuat orang bertingkah laku aneh, sampai mereka itu ketakutan sampai kehabisan barang, jadi egois coba. Kita sebagai Tuhan nggak ada roh takut, nggak boleh izinkan roh takut menguasai kita. Karena kalau kita dikasih roh takut, kita punya tingkah laku seperti itu, jadi egois, hanya self-centered, kita memusatkan diri kita. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita nggak takut, tenang aja.
Dia yang bukakan jalan, saudara. Ya, coba rasanya gimana, saudara? Kalau Anda lihat tuh kosong, pada kosong, ini semua kosong gitu kan, gergetan ya, saudara. Yang enggak kan? Kalau kita punya Tuhan, kita pandang kita positif, apapun Tuhan ada bersama kita, nggak akan kekurangan apapun, saudara. Ya, makan masih bisa makan, saudara. Masa ketakutan begitu? Saya nggak tahu kenapa alasannya itu bisa sampai ngeborong katanya. Katanya takut nanti ada yang stok baru, katanya kena virus corona lah. Nanti ada macam-macam alasan lah. Bikin kita pusing, jangan dengerin lah kayak gitu. Hanya dengarkan Tuhan aja, minta pimpinan Roh Kudus, saudara. Jadi di mana saja saya katakan Anda aman bersama Roh Kudus, amin. Karena kita punya darah Yesus. Darah Yesus yang selalu makanya selalu minta darah Yesus, Tuhan, minta perlindungan darah Yesus, Tuhan. Materaikan tubuh saya dengan darah Yesus, Tuhan. Berikan imunitas yang kuat, dan karena darah Yesus dengan darah saya menyatu, maka tidak ada penyakit yang bisa menular, tidak ada virus yang bisa menular. Amin. Ya, saya tantang saudara, apa coba Anda periksa dalam hidup Anda? Mari kita periksa hati kita. Apakah Anda merasa ditegur pada hari ini? Bertobatlah, akui dosa Anda. Tuhan saat itu berbicara kepada Anda supaya Anda kembali kepada Dia dan bertobat. Jangan tunda lagi, jangan katakan, saya enggak berbuat dosa besar dan sudah dosa kecil pun. Harus Anda datang ke Tuhan, akui saudara. Akui dosa Anda dan bertobat, maka Tuhan memulihkan hidup Anda. Tuhan pasti membukakan jalan. Tuhan mau menyembuhkan. Mungkin Tuhan tidak sembuhkan, tidak apa-apa, karena mati pun beruntung, saudara. Jika Tuhan tidak menyembuhkan, saya katakan lagi, berarti Tuhan mau membawa Anda pulang, supaya Anda berkumpul dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Haleluya. Anda sudah selesai di sini, enggak menderita lagi. Di sana senang terus, saudara. Ya. Jadi, saudara, kuncinya saat ini, mari kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Kita minta dipimpin Roh Kudus supaya kita mengeluarkan buah-buah. Saya minta sama Tuhan setiap kali, Tuhan, saya mau jadi berbuah. Tolong saya buat saya bisa berbuah, Tuhan. Saya masih merasa masih kurang, saudara. Saya minta berbuah lebat, Tuhan, untuk menyenangkan Engkau. Itu doa saya. Saya minta Roh Kudus, Engkau ambil kuasai seluruh pikiran saya. Saya jangan berpikir yang tidak baik. Jangan punya pikiran seperti orang dunia. Saya mau pikiran Kristus saja, Roh Kudus setiap hari. Sebab kita tidak tahu, saudara, kapan kita dipanggil pulang, kapan kita punya ajal sampai, kita nggak tahu. Jadi sebelum kita sampai ajal kita persiapkan diri kita, hidup dalam kekudusan. Sebab saudara, kalau ada hamba Tuhan, dia bersaksi, dia bilang, waktu dia mengalami kecelakaan yang fatal sekali, dia nggak sempat katanya untuk bisa bertobat, gitu. Dia bilang untuk minta ampun, begitu cepat. Maka kalau kita setiap hari minta dipimpin, minta diperiksa sama Roh Kudus hati kita supaya berkenan, itu adalah satu jalan supaya waktu kita, saudara, sampai ajal kita sampai masuk surga. Masuk surga gak gampang, saudara. Tuhan Yesus bilang, jalannya sempit, tapi jalan ke neraka itu lebar sekali. Maka kita jangan ikut-ikutan. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jangan cuma ngikutin orang, dibawa ke sini ke sana mau, akhirnya masuk neraka, saudara, ya. Kalau kita ikut Tuhan, biarpun susah saat ini, biarpun begini, kita yang ujung-ujung kita akan masuk surga karena kita taat sama Dia, karena kita setia sama Dia, setia sama Tuhan, setia dengan gereja di mana Anda beribadah, setia dengan pelayanan Anda sudah diberikan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Hamba sudah sampaikan firman-Mu, Tuhan. Memang Kau menghendaki setiap kami untuk hidup kudus, supaya kami bertobat kalau kami telah berbuat dosa, Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Mereka mungkin telah berbuat dosa kecil, ingatkan ya Tuhan, supaya mereka jangan kebablasan karena dosa kecil, Tuhan. Jangan lagi kompromi ya Tuhan. Jangan lagi mereka menganggap enteng ya Tuhan, karena Engkau benci dosa yang kecil, dosa yang besar Kau benci ya Tuhan. Maka hamba doa Roh Kudus, biarlah penyertaan-Mu selalu memimpin kehidupan anak-Mu dalam segala hal. Dalam setiap keputusan mereka, ingatkan mereka untuk selalu dipimpin, untuk minta tolong kepada-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata tidak akan berhenti. Kalau hamba memang berhenti saat ini, Engkau tidak akan berhenti. Engkau akan terus mengingatkan setiap mereka tentang kehidupan mereka dengan Tuhan, untuk supaya hidup di dalam rencana-Mu, Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat, Tuhan, untuk mengerti akan pimpinan-Mu, Tuhan, akan firman-Mu, Tuhan. Hamba mohon, Tuhan, minta pengampunan,
Minta pengampunan Tuhan kalau Anda telah mengakui dosa Anda. Katakan, Tuhan, saya telah berbuat dosa. Memang saya telah bersalah. Ampuni Tuhan. Saya mau bertobat. Katakan itu. Hanya Anda yang tahu. Saya nggak tahu dosa apa yang Anda kerjakan. Karena saat ini saya percaya Tuhan sedang bicara kepada Tuhan mau membereskan hidup Anda, supaya Anda hidup lebih baik, supaya Anda hidup boleh berbuah. Tuhan, doaku, buatlah setiap anakmu berbuah lebat seperti yang Kau kehendaki, punya buah-buah roh Tuhan. Karena itu yang Kau cari Tuhan. Engkau tidak menanyakan Kau melayani dengan karunia apa. Engkau tidak menanyakan berapa banyak jiwa yang Engkau bawa, tapi Engkau tanyakan sudah berbuah belum. Tolong Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa Kau Roh Kudus. Kami bisa gagal Roh Kudus, tapi Engkau tidak bisa Roh Kudus. Tolong Roh Kudus, mampukan setiap kami anak-anakmu ini Tuhan, supaya apa mereka kerjakan yang lakukan mereka berkenan di mata-Mu, karena Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau memberi petunjuk ya Roh Kudus. Kalau mereka ini sakit Tuhan, Engkau sudah sembuhkan karena mereka mengakui dosanya, mereka sudah minta ampun Tuhan. Kalau mereka punya masalah juga Tuhan, Engkau mau tolong karena mereka sudah mengakui dosanya, mereka sudah minta ampun sama Engkau Tuhan. Biar Engkau pulihkan kehidupan mereka Tuhan, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan rumah tangga mereka Tuhan. Karena Engkau memang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, karena mereka mengakui dosa-dosa mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjawab doa kami Tuhan. Kami tidak mau hidup berjalan sendiri Tuhan. Tolong Roh Kudus, jangan Kau lepas kami daripada tangan-Mu. Kami mau Kau tuntun setiap kami Roh Kudus. Apa yang kami perbuat biar kami berkenan sesuai dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, bukan mencari kesenangan pribadi Tuhan. Supaya setiap hari kami Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Roh Kudus, tolong tanamkan firman-Mu dalam roh jiwa setiap anak-Mu, supaya mereka ingat waktu setan mau merayu mereka berbuat sesuatu yang menentang. Engkau akan berkata, tidak, jangan. Tuhan Roh Kudus tolong menerangkan mereka firman-Mu, sehingga waktu mereka pulang ke rumah tidak dengan tangan yang hampa yang mereka mau pulang, yaitu firman-Mu yang sangat luar biasa ya Tuhan, memberi kekuatan, memberi kemenangan ya Tuhan. Beri mereka Tuhan hati yang condong kepadamu Tuhan, telinga yang terbuka dan sensitif kepada firman-Mu Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus. Tolong Roh Kudus, bukakan telinga rohani mereka lebar-lebar Tuhan. Bukakan mata rohani mereka Tuhan lebih lagi Tuhan, supaya mereka melihat apa yang Kau sedang kerjakan Tuhan. Karena saat ini Kau mempersiapkan setiap gereja-Mu Tuhan untuk dipersiapkan masuk surga Tuhan. Kalau Yesus datang kedua kali, Bapa, kami tidak tahu kapan Yesus datang Tuhan, karena waktu tapi sudah dekat Tuhan. Persiapkan kami agar kami hidup kudus, hidup berwaspada Tuhan, berjaga-jaga ya Tuhan. Tolong Tuhan, lindungi setiap anak-Mu Tuhan. Dijauhkan mereka dari segala pencuri jahat, jauhkan dari segala tipu daya setan ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang terus memberikan mereka arahan, sehingga mereka akan terus berjalan di dalam kasih-Mu, kemenangan demi kemenangan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di sini Tuhan, dalam berkat rohani lebih lagi Tuhan. Biar mereka bergemar kepada pekar rohani, bergemar kepada doa untuk bersekutu dengan Engkau Roh Kudus lebih intim lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jack Tuhan, berkati dan pelayannya, berikan hikmat, berkati keluarga, berkati anak-anaknya, berkati cucunya, berkati segala-galanya Tuhan, berkati keuangan dan berkati para pelayan yang juga sudah terlibat dalam pelayanan ini, agar mereka setia, agar mereka boleh selalu bergantung pada-Mu, tidak lagi terbawa oleh tipu daya si setan, tidak lagi bisa dipancing atau dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan itu. Bapa di sorga, materaikan kepada setiap pelayan-pelayan-Mu ini firman-Mu, sehingga mereka tidak hidup kompromi dengan dosa, tidak hidup menurut hawa nafsu keinginan daging lagi Tuhan, tapi hanya menurut kehendak-Mu dan mau menyenangkan Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa hamba berdoa, dan semua percaya katakan amin. Berikan nama Yesus, haleluya.